Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Khuratul Ayun, NIM 21402160. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang matkul Fikih Muamalah. Yang pertama adalah akad syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Mengenai landasan hukum tentang syirkah ini terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Hadis. Adapun rukun syirkah ada dua, yaitu yang pertama, ucapan atau sigoh, penawaran dan penerimaan atau ijab dan qabul, dan pihak yang berkontrak. Dan mengenai syaratnya ada tiga, yaitu yang pertama, ucapan, yang berarti berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Yang kedua, kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan. Yang kedua, pihak yang berkontrak, yaitu disyaratkan mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga adalah objek kontrak atau dana dan kerja, yaitu modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Kemudian macam-macam syirkah ada dua macam, yakni syirkah amlak dan syirkah uhud. Adapun yang membatalkan syirkah adalah yang secara umum dan ada pula yang secara khusus seperti yang telah dijelaskan. Materi yang selanjutnya adalah akad perwakilan atau wakalah. Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Cara kerja akad wakalah yaitu pihak bank akan melimpahkan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang merupakan objek pembiayaan mudharabah. Dasar hukum wakalah terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 18, As-Sunnah, dan Ijma'. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah. Yang pertama adalah pihak yang mewakilkan. Yang kedua, wakil atau al-wakil atau penerima wakil. Yang ketiga, perkara, urusan, atau benda yang diwakilkan. Syarat yang selanjutnya adalah macam-macam wakalah. Yang pertama adalah al-wakalah al-mutlaqah. Yang kedua, al-wakalah al-muqayyadah. Yang ketiga, al-wakalah at-amamah. Operasionalisasi hukum wakalah. A. Wakalah sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin. Yang kedua, wakalah sah berlaku pada hak-hak manusia, misalnya jual beli, pembatalan jual beli. Yang ketiga, wakalah diperbolehkan untuk memverifikasi hukuman dan melaksanakannya. Yang keempat, wakalah boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan wakil. Yang kelima, wakalah secara mutlak diperbolehkan. Berakhirnya akad wakalah. Ada beberapa hal yang merupakan batas berakhirnya akad wakalah. Ada 6. Yang pertama, matinya salah seorang dari yang berakad. Yang kedua, bila salah satunya gila. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Yang keempat, pemutusan oleh mewakil terhadap wakil. Yang kelima, wakil memutuskan sendiri. Yang keenam, keluarga orang yang mewakilkan atau mewakil dari status kepemilikan. Materi yang selanjutnya adalah akad titipan atau yang biasa disebut adalah akad wadiah. Al-wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan. Jenis akad wadiah ada dua macam, yaitu wadiah ad-yada amanah atau tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, dan wadiah ad-dhammah.
yaitu diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan. Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadi'ah. Yang pertama adalah muwadi dan wadi mempunyai persyaratan yang sama, yaitu baligh, berakal, dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu barang yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata. Landasan hukum akad titipan atau akad wadi'ah salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 dan An-Nisa ayat 58. Sifat akad wadi'ah: karena wadi'ah ini termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Namun kalau wadi'i mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi, maka akad wadi'ah ini berubah menjadi akad sewa atau ijarah dan mengandung unsur kelaziman. Hikmah akad adalah usaha mengungkap kebenaran, pengamalan kebenaran, dan melawan hawa nafsu dari segala bentuk kebatilan dan merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam akad muamalah ekonomi Islam. Yang selanjutnya adalah akad gadai atau arahan. Arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya dan barang tersebut memiliki nilai yang ekonomis. Dalam fikih dikenal dua istilah rahan atau gadai, yang pertama adalah rahan ju'li dan yang kedua adalah rahan syar'i. Rukun akad rahan terdiri atas orang yang menggadaikan atau rahin, barang yang digadaikan atau marhun, orang yang menerima gadai atau murtahin, utang atau harta, dan perjanjian atau akad. Sedangkan syarat dalam akad rahan ialah berakal, baligh, keberadaan barang yang digunakan saat akad meskipun merupakan barang milik persekutuan, dan diterimanya barang oleh pegadai atau wakilnya. Gadai atau rahan memiliki akad yang bermacam-macam, seperti rahan ikhar atau rasmi atau rahan takmini, rahan tasjili, dan rahan hiyazi. Akad gadai atau rahan berakhir dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Rahin membayar hutangnya, dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin, dan pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Tujuan dan hikmah adanya rahan sendiri adalah membantu saudara-saudara sesama muslim yang sedang kesulitan keuangan dan memberikan kemaslahatan bagi pihak yang menggadaikan, karena dirinya bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara tunai. Materi selanjutnya adalah akad pinjam-meminjam atau al-ariyah. Pengertian pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Landasan hukum akad pinjam-meminjam ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga hadis. Macam-macam akad pinjam-meminjam. Yang pertama al-ariyah mutlak, yang kedua al-ariyah mukhayyah. Syarat-syarat dan rukun dari akad pinjam-meminjam. Yang pertama mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua muta'ir atau orang yang mendapatkan pinjaman. Yang ketiga mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Syarat-syarat orang yang meminjam yang ada 2. Yang pertama, orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas atau majul, maka ariyah hukumnya tidak sah. Yang kedua, orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila
peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam mazhab Syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri ariyah tanpa persetujuan wali. Perkara yang membatalkan akad pinjam-meminjam. Yang pertama, pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk ghairul lazim, sehingga dapat berakhir karena pembatalan. Yang kedua, peminjam mengembalikan barang pinjaman baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir ataupun belum. Yang ketiga, peminjam atau pemberi pinjaman tidak cukup hukum baik gila, dungu atau safah, tagoyur atau akalnya berubah-ubah maupun karena berada di bawah pengampunan atau dihukum. Yang keempat, meninggalnya pinjaman atau pemberi pinjaman karena akad pinjaman sebagai jumhur ulama merupakan izin pemanfaatan. Yang kelima adalah taflis, bangkrutnya pemberi pinjaman. Pihak yang bangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat benda miliknya, terutama orang yang berkaitan dengan kepentingan pemberi utang kepadanya. Adab pinjam-peminjam. Untuk mustair, yang pertama, tidak boleh meminjam kecuali dalam kondisi darurat, berniat melunasinya, berusaha untuk meminjam kepada orang yang salih. Untuk syarat mu'ir, niat yang benar dalam memberi pinjaman, bersikap baik dalam menagih pinjaman, memberi tenggang waktu jika yang meminjam belum mampu membayar pada waktunya. Syarat mu'ir, niat yang benar dalam memberi pinjaman, bersikap baik dan dalam menagih pinjaman, memberi tenggang waktu jika yang meminjam belum mampu membayar pada waktunya. Yang selanjutnya adalah barang temuan atau al-lughotah. Barang temuan tergolong harta yang jarang mendapat perhatian publik dalam sebagai diskusi keilmuan. Bahkan, undang-undang yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang barang temuan. Al-lughotah dengan mendomahkan huruf lam dan menfathahkan huruf qaf adalah harta atau selain hewan yang hilang dari pemiliknya. Agama yang lurus ini datang dengan penjagaan dan pemeliharaannya terhadap harta. Agama yang lurus ini datang dengan pemuliaan dan perhatian terhadap harta seorang muslim. Di antaranya adalah dengan adanya aturan seputar barang temuan. Yang pertama, barang temuan tersebut berupa sesuatu yang konstan, nilainya tetap, tidak rusak, dan mempunyai nilai atau harga yang terus berlaku. Yang kedua, barang temuan tersebut merupakan sesuatu yang tidak tahan lama dan nilainya tidak tetap. Seperti makanan basah, maka si penemu boleh memilih di antara dua hal, yaitu yang pertama, memakannya, namun ia wajib menanggung atau menggantinya jika si pemilik barang tersebut datang untuk memintanya. Yang kedua, menjualnya, dan kemudian menyimpan uang hasil penjualan tersebut sampai jelas atau ditemukan siapa pemilik barang tersebut. Jika tidak ada yang mengakuinya, maka uang hasil penjualan tersebut menjadi miliknya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.